Sehingga banyak mahasiswa kemudian merasa kemudian ya perasaan hampa gitu ya, perasaan sepi, perasaan ditinggalkan itu mulai muncul karena memang interaksi sosial dan acknowledgement terhadap individu itu mulai jarang. Kondisi kesehatan mental kita itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi ada mulai dijelaskan tadi, ada mulai karena faktor fisik, karena faktor lingkungan, karena faktor budaya juga dan sebagainya. Tapi dokter, kalau kita membahas lebih lanjut biar nggak terlalu melebar ya, mungkin ke mahasiswa sendiri, mungkin kan kita agak susah ya kalau ini kayaknya dia ini cemas, dia ini stres karena masalah ini, masalah ini karena masalah ini nih gitu. Mungkin lebih susah karena bisa jadi penyebabnya itu beraneka ragam. Betul. Saya tuh misalnya dulu pernah waktu semester akhir ya, semester 7, semester 8, memang relatif cemasnya itu karena kapan nih lulus, skripsi ya. Iya, tiba-tiba teman sudah sempro, teman sudah sidang skripsi, kita ini masih iya gitu, harus sudah. Betul. Itu juga karena penyebabnya bisa jadi stresnya bukan karena itu, bisa jadi mikir setelah lulus ini nanti kemana. Betul. Gitu, milih pulang kampung apa tetap di sini apa berencana merantau aja ke mana, ke jauh. Itu ternyata bukan hanya kita mikir jangka pendek besok skripsi gimana bisa selesai, tapi mikir besok itu bakal seperti apa, itu menyebabkan kita cemas. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah yang mungkin kita menjadi kebingungan kita itu sebetulnya mungkin kalau penyebab agak susah ya. Bisa jadi kita bahasa sehari-hari itu resikonya kan dokternya. Karena kalau dia kecelakaan nih, karena penyebabnya ngantuk kan enak gitu. Tapi bahwa di jalanan tuh resikonya kan banyak ya. Betul, kendaraannya yang tidak optimal, perilaku betul. Ngebut misalnya. Karena kita juga di jalanan aja sudah berkendara aman aja nggak selamat karena emang berhadapan dengan resiko di jalan begitu. Betul. Ya. Jadi melihat tentang masalah kesehatan mental di mahasiswa yang seringkali cemas, mudah putus asa. Tadi sempat disinggung susah adaptif ya. Faktor risiko yang menyebabkan kita itu seringkali kejebak begini lagi. Dulu sering kali ini dokter tuh. Waktu pandemi dan sebelumnya mungkin ada istilah broken heart ya, patah hati itu karena masalah asmara. Sekarang ini enggak dokter, banyak kan malah orang itu memilih masalahnya bukan karena itu. Oke. Kalau kita bicara faktor risiko, ya tadi seperti yang disampaikan sangat banyak ya. Jadi memang di beberapa jurnal ilmiah gitu ya menyebutkan bahwa yang pertama program jurusan tertentu ya, program studi tertentu itu lebih berisiko, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi kalau ditanya prodi mana yang lebih berisiko, salah satunya adalah prodi-prodi kesehatan, kedokteran, kemudian keperawatan ya, kemudian kebidanan ya, dan farmasi, termasuk juga psikologi sendiri. Ternyata dari jurnal itu kemudian menyebutkan mereka lebih berisiko untuk mengalami permasalahan secara mental gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka lebih punya aturan yang lebih rigid gitu ya. Jadi kalau orang sosial, orang ekonomi dengan orang kedokteran itu, kalau orang sosial gini boleh kan gitu. Tapi kalau di dunia kedokteran yang boleh cuman ini, yang lainnya nggak boleh gitu. Sehingga kekhawatiran untuk melakukan kesalahan itu menjadi meningkat gitu. Ya. Karena dampaknya juga terlihat langsung gitu ya. Orang kalau salah mengambil keputusan secara sosial atau ekonomi mungkin 1-2 periode kemudian baru akan terlihat dampaknya gitu ya. Tapi kalau orang melakukan kesalahan dalam aspek kesehatan itu dampaknya saat itu juga. Dokter salah memberikan obat ya langsung mungkin pasiennya alergi atau mungkin keracunan dan sebagainya. Nah, ketakutan terhadap melakukan kesalahan itu lebih besar dialami oleh mahasiswa dengan program studi tertentu, termasuk di program studi kesehatan tadi. Dan itu memberi tekanan yang berbeda sehingga mereka lebih beresiko. Yang kedua adalah dokter ini saya potong dulu ya. Pertama sih memang karena faktor akademik ya, karena program studi ini betul. Ada pertanyaan sering kali nih dalam diskusi kita di komunitas itu. Kan ini lagi semester genap ya, mau masuk semester 2. Betul. Ini bagaimana yang karena masalah
mungkin kan faktor kalau saya simpulkan ada dua ya. Mm, Memang dia susah adaptasi betul. dengan program studinya, atau Mm. memang dia sejak awal itu sudah nggak minat di situ. Pertanyaannya Ya. ada, ini kita memilih untuk bertahan sekuat tenaga atau ya kita sudahlah Mm. mencoba hal yang baru tahun depan, kan sering kali itu ya. Ya, betul. Dokter gimana menilai statement-statement yang kita tahun depan babak baru aja, apa sih biasanya itu pindah Pindah jurusan ya. Ya. Kalau dari kami semua dikembalikan kepada tiap individu ya. Tiap individu punya pertimbangan, punya alasan, ya, punya kemudian faktor-faktor yang diperhitungkan untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam setting klinis ya, dalam praktek sehari-hari kami ini, kami bukan mengambil keputusan. Keputusan itu kembali kepada klien, kembali kepada pasien, kembali pada tiap individu yang hadir. Karena sesungguhnya yang punya resource untuk menjawab itu mereka sebenarnya gitu. Yang kami lakukan hanya memberitahu tentang proses pengambilan keputusan itu, mengajarkan kepada mereka bagaimana sih caranya mengambil sebuah keputusan, apa saja yang harus dipertimbangkan. Apakah kemudian hanya karena faktor emosional gitu, karena kita nggak suka dengan salah satu dosen atau salah satu teman, kemudian itu cukup bisa nggak ya diambil menjadi sebuah alasan untuk pindah jurusan gitu. Ya kembali lagi, kalau cuma ada satu faktornya, kita harus siap dong dengan semua risiko ketika kita pindah jurusan, ya kan? Oke, kita mungkin tidak bertemu dengan dosen atau teman yang menyebalkan, tapi kita harus siap bahwa kita harus mengulang dari awal, kita harus siap bahwa kemudian kita harus melakukan pembayaran secara finansial, beban finansial, kita harus kembali menghadapi teman baru yang belum tentu juga lebih baik dibandingkan teman sebelumnya dan sebagainya. Kalau kita kemudian bisa mempertimbangkan semua faktor itu, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk kemudian mengambil keputusan. Karena yang sering terjadi kadang-kadang ya ini reaksi wajar manusia, bahwa saat pertama kali mereka menghadapi masalah itu mereka bereaksi secara emosional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun keamanan terhadap diri. Jadi apakah saya ini aman kan gitu. Ya. Ketika kita punya teman menyebalkan, kita akan memilih dua hal kan gitu. Apakah kita akan melawan si teman itu atau kemudian kita lari? Betul. Ya. Yang ini kita sebut sebagai reaksi emosional. Kalau kita bicara reaksi emosional, tempatnya di mana? Di amigdala, reaksi amigdala. Nah, ketika kemudian amigdala dalam otak ya. Dalam otak, betul, karena dia adalah reaksi emosional seseorang. Jawabannya cuma ada dua, fight or flight kan gitu. Kita melawan atau kita pergi, ya. Gitu. Gak ada pilihan lain seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, bagi yang mungkin masih menjalani proses tahun pertama di perkuliahan, jawabannya adalah tanyakan dirimu sendiri. Gitu dokter ya? Ya. Karena dengan menanyakan diri sendiri, betul, bisa punya pertimbangan-pertimbangan yang mungkin jauh lebih dalam kali ya. Cuman kan gimana caranya agar saya tidak terjebak pada cara memilih secara emosional itu. Oke, ini satu tips ya dokter ya. Itu kan. Yang penting kan di situ. Kadang kita tahu kok harusnya kita mengambil keputusan A, tapi saat itu kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena reaksi emosional kita yang berpengaruh. Maka salah satu caranya adalah kemudian kita meregulasi emosi kita terlebih dahulu. Gitu. Di dalam otak itu ada area prefrontal cortex dan ada area amigdala. Kalau amigdala kita tadi sudah bicarakan berkaitan dengan reaksi emosional, maka prefrontal cortex ini kepada fungsi eksekutif. Bagaimana making decision, kemudian bagaimana kemudian melakukan pertimbangan, itu ada di area prefrontal cortex. Masalahnya adalah dua area ini bekerjanya secara bergantian. Kalau amigdalanya yang on, maka prefrontal cortex-nya off. Kalau amigdalanya off, maka prefrontal cortex-nya on. Gimana kita kemudian menghindari meng-on-kan amigdala kita adalah kemudian memberi ruang bagi kita untuk meregulasi emosi kita dulu. Dengan cara apa? Banyak cara meregulasi emosi gitu ya. Beberapa mungkin sempat kita bahas di podcast kita sebelumnya gitu ya, tentang how to regulate emotion gitu ya. Di antaranya adalah kemudian dengan physical activity. Tadi kita sudah bahas bahwa aktivitas fisik itu membantu kita meregulasi emosi. Kemudian kita melakukan strategi coping, mekanisme yang lebih positif. Ada dengan cara journaling,
ada kemudian dengan bercerita atau meminta nasihat kepada orang lain gitu ya. Ada yang kemudian melakukan hobi atau sesuatu yang disenangi gitu ya, sehingga emosi kita itu kemudian bisa terregulasi secara baik, dan ketika itu amigdala ini akan kemudian menjadi off. Dan ketika amigdala sudah off, maka kita mulai bisa mengaktifasi sistem prefrontal cortex kita. Dari situlah kita akan mulai mempertimbangkan. Karena ketika kita dalam kondisi marah gitu ya, maka keputusan yang diambil itu akan cenderung salah kan gitu. Karena itu kalau kita bicara dalam agama Islam gitu ya, di dalam Islam sendiri kita diajarkan beberapa metode meregulasi emosi. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan jika kamu marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Jika duduk masih marah, maka itu adalah satu cara bahwa kita diminta untuk meregulasi emosi. Dan di fase itu kita tidak diarahkan untuk mengambil keputusan apapun gitu ya. Saya pernah tanya itu terkait dengan masalah cerai gitu ya, talak gitu ya. Apakah boleh talak itu dijatuhkan pada saat kondisi seseorang itu sedang emosi? Bagaimana hukumnya gitu ya. Saya tanya kepada salah satu ustadz bahwa kemudian tidak sah talak itu jatuh ketika kondisi emosional orang saat itu. Dia lagi marah, udah kamu tak ceraikan gitu. Ternyata masih belum sah gitu. Kenapa? Kembali lagi. Oh iya ya. Ternyata otak kita itu bekerjanya berbeda banget ketika kita dalam kondisi emosi dan mengambil keputusan, dan ketika kita dalam kondisi yang sudah terregulasi emosi kita dan kita mengambil keputusan. Sehingga yang lebih dianggap adalah keputusan yang tepat itu adalah ketika kita mengambil keputusan bukan karena emosi kita, bukan karena amigdala kita, tapi karena prefrontal cortex kita yang jauh lebih aktif. Karena memang fungsinya dia di situ. Fungsi kognitif itu di sini gitu, bukan di amigdala gitu. Ya. Nah, jadi penting bagi kita kemudian untuk belajar how to regulate our emotion gitu ya. Mungkin ini topik yang bisa kita detailkan ya di podcast sebelumnya tentang ya apa sih kan gitu. Kalau kemudian saya acknowledge diri saya bahwa saya secara emosi sulit meregulasi emosi, dan kemudian apa saja yang bisa saya lakukan untuk meregulasi emosi tersebut. Oke, jadi satu nasihat juga bahwa kita kalau dalam keadaan emosi tidak stabil, mungkin dalam keadaan marah, memang baiknya kita menjeda sehingga kita tidak mengambil keputusan yang serantanan kali ya. Betul. Yang gerusak-gerusu gitu. Karena kalau kita itu bisa menjeda, akhirnya kita bisa mempertimbangkan. Karena kita bisa mempertimbangkan, hasil keputusannya menjadi lebih bijak, lebih bisa diterima gitu. Apapun konsekuensi dari keputusan tersebut. Betul. Saya pikir itu juga satu tips ya. Jadi bukan hanya buat mahasiswa yang sedang gundah gulana, ini selama 6 bulan gimana sih kuliah gini-gini aja. Bisa jadi itu satu keputusan juga. Nanti kalau teman-teman mungkin yang semester 8 ini harus lulus, itu menjadi nasihat buat kita itu milih nonton konser atau berdiam diri di kosan aja, nyari-nyari jurnal untuk bahan tesis atau skripsi gitu kali ya dokter ya. Oke, jadi faktor pertama atau resiko pertama yang menyebabkan seseorang tuh berpotensi terjadinya masalah kesehatan mental karena memang tekanan akademik ya, tekanan studi. Oke, yang kedua apa dokter kira-kira? Nah, yang kedua adalah pola interaksi sosial yang berubah. Oh, berubah ya karena tadi pandemi itu ya. Karena faktor pandemi, kemudian tadi karena faktor akademik sehingga orang menjadi lebih fokus pada dirinya sendiri. Aku nggak bisa bantu kamu nih, aku saja kesulitan dan sebagainya. Akhirnya semua lebih banyak hidup dalam dunia masing-masing. Kemudian penggunaan fasilitas teknologi yang kemudian justru menjadi jarak kadang-kadang kan gitu. Biasanya kalau dulu ngerjakan tugas itu mau nggak mau di kampus karena memang satu-satunya internetnya paling cepat di kampus, kemudian colokan tersedia, atau kemudian kebutuhan mungkin komputer dan sebagainya ada, buku juga adanya bentuk fisik kan gitu, kita suka di perpus dan sebagainya. Kalau sekarang kita bisa baca buku itu di web gitu, kita bisa baca di laptop, bisa baca di HP. Nah, banyak review-review sehingga nggak ada alasan kemudian kita harus di kampus, harus duduk bareng gitu. Lu nanti kalau mengerjakannya gimana? Kita bisa pakai Google Sheet gitu kan, OneDrive yang
punya Microsoft juga ada yang itu kita bisa saling mengisi di situ. Tapi akhirnya banyak interaksi sosial yang juga hilang di situ gitu. Tugasnya sama-sama selesai gitu. Mereka berinteraksi tapi berinteraksi hanya pada kepentingan gitu ya, karena tujuan tadi gitu, menyelesaikan tugas dan sebagainya. Tapi di luar itu nggak terbangun gitu, banyak yang hilang di situ ya. Itu juga kemudian memberikan dampak ya kepada mahasiswa, sehingga ya sudah, mereka mau nggak mau ya teman-temannya pada pulang ke kos, nanti kita kerjakan nanti sore aja deh, nanti kita online nge-Zoom, Google Meet dan sebagainya. Sebatas itu ya hubungan itu ya. Karena ada tugas mereka terhubung, tapi setelah itu tidak selesai. Ya, sehingga banyak mahasiswa kemudian merasa kemudian ya perasaan hampa gitu ya, perasaan sepi, perasaan ditinggalkan itu mulai muncul karena memang interaksi sosial dan acknowledgement terhadap individu itu mulai jarang, tidak banyak terjadi. Apalagi juga meskipun kita sudah di fase mengarah pada pasca pandemi, pembelajaran juga ada yang kemudian mulai secara daring gitu, secara online gitu ya. Sehingga sentuhan-sentuhan emosional yang bisa diberikan dosen kepada mahasiswa juga jauh terbatas. Kalau dulu kita di kelas gitu ya, ada mahasiswa ngantuk gitu dideketin ya kan, dibangunin, ditepuk gitu ya. Kalau online mahasiswanya mau tidur mau kayak apa ya tinggal ini matiin video ya sudah, kan selesai saja kan gitu. Tahu-tahu bangun kuliahnya udah selesai kan gitu. Dan kok aku nggak dibangunin sih kan gitu ya, kok nggak ada yang ngingetin sih dan sebagainya ya. Itu hilang juga. Yang faktor yang lain adalah termasuk faktor ekonomi kan gitu. Tekanan. Kalau yang tadi itu apa ya sarannya apa dokter ya, kan nggak mungkin juga kemudian dia, mungkin saya sih nanti akan simpulkan ya saran ya, tapi kita biar bisa langsung sih, karena kan penikmat podcast ini jadi bukan nggak sabaran nunggu 30 menit ya. Baik, apa yang bisa kita lakukan ya, kita bangun ulang komunitas sosial itu gitu. Banyak beraktivitas dalam komunitas-komunitas sosial dan usahakan ada aktivitas secara real life gitu ya. Yang ada pertemuan-pertemuan fisiknya, tidak hanya pertemuan-pertemuan secara daring gitu. Karena dampaknya beda banget gitu ya. Itu menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Sekali lagi bahwa ini bukan mustahil. Interaksi sosial itu akan tetap dibutuhkan secara fisik ya. Itu akan tetap dibutuhkan sepanjang kehidupan kita gitu ya. Sehingga mau nggak mau gitu ya, ada peluang bagi kita untuk harus belajar. Dan mumpung kita masih mahasiswa, itu kesempatan kita untuk belajar, untuk mencari, carilah gitu kegiatan ormawa atau apa yang ada pertemuan secara fisiknya, dan itu membangun kemampuan dalam interaksi sosial kita. Gitu. Jadi mau tidak mau ya sebetulnya kita juga harus menyelipkan kali ya di antara aktivitas kita. Betul. Meskipun itu saya pikir nggak harus selalu yang sifatnya internal kampus ya. Ya, jadi harus. Di Surabaya itu ada beberapa komunitas dokter. Bahkan yang cukup lucu itu ada komunitas pecinta ular. Yang kita nggak pernah bayangkan ya. Betul. Mungkin kan kalau komunitas berbasis hobi, bersepeda itu kan ada komunitas pecinta binatang. Itu kan bisa jadi mungkin harus masuk di antara agenda-agenda teman-teman ya. Carilah aktivitas sosial gitu ya, interaksi sosial yang selain itu membantu kita mengembangkan kemampuan sosial kita, juga mendukung kita, support terhadap hal positif ya, memberikan hal positif pastinya kan gitu. Kalau misalnya kalian desain grafis gitu, anak Despro ya, anak arsitek, maka cari komunitas yang ada hubungannya dengan itu. Ada sisi seninya gitu, dan itu bisa mengasah kemampuan kita juga. Apakah harus seperti itu? Enggak juga gitu, karena misalnya saya punya kemampuan desain grafis yang cukup baik, gabung komunitas misalnya di komunitas Muda Bahagia misalnya, kita bisa support, kita bantu, kita belajar mengembangkan kemampuan desain grafis kita dalam aspek bagaimana itu bisa memberi support terhadap komunitas Muda Bahagia gitu. Misalnya memberikan pembelajaran secara online ya, akhirnya kemampuan kita juga terasah gitu ya. Jadi linear lah, nggak harus kemudian saya nggak suka ular dan kita memaksakan juga pastinya melelahkan sekali gitu ya. Akhirnya kita nggak dapat sesuatu yang menyenangkan, tapi justru akan memberikan pressure berbeda. Like, comment, and subscribe.